harus adalah masukan kami untuk masalah teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Ibu Yeye dan teman-teman yang berbahagia. Pertama, sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, izinkan saya pantun. Maklum datang mencari aspirasi. Berkumpul bersama untuk mencari solusi. Sebelum memulainya presentasi, semoga nanti mendapatkan apresiasi. Di sini kami akan berpresentasi dengan metode learning. Selamat menyaksikan. Berita terkini akan menyapa pemirsa semua yang ada di rumah 30 menit yang akan datang. Bersama saya, Samuel Exayanas akan memandu dan memberikan informasi dan berita yang terupdate dan terbaru hanya di Expresco News. Dalam menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu bisnis atau perusahaan. Dalam analisis SWOT, tidak hanya digunakan untuk perusahaan kecil ataupun nirlaba, tapi bisa digunakan untuk keperluan pribadi maupun profesional. Lalu apa analisis SWOT itu? Analisis SWOT merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Untuk lebih jelasnya, kita sudah terhubung dengan salah satu reporter kita yang ada di lapangan akan menganalisis bagaimana peluang, kekuatan, kelemahan, dan ancaman dari dua pebisnis ini yang menggeluti di bidang yang sama, yaitu penjual tiket. Halo, dengan Adi. Baik, terima kasih Samuel. Di sini saya akan mewawancarai dan memantau secara langsung dengan dua pedagang yang menurut saya sangat menarik. Di sini kita akan menganalisis tentang strength atau kekuatan. Sebelumnya, kekuatan ini mengacu pada inisiatif yang bekinerja baik, menggambarkan keunggulan suatu bisnis atau organisasi. Namun, apakah bisa ini membayar lewat online? Gak bisa kan, di sini hanya bisa menerima secara langsung alias cash. Baik kan, saya membeli ini. Ya. Namun dengan pembayaran online apakah bisa? Bisa Pak, di toko kami bisa membayar via OVO, ShopeePay, M-Banking, dan QRIS. Baiklah, saya membayar dengan kris saja kak. Silakan Pak. Sudah masuk Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kak. Nah, pemirsa, dari wawancara saya tadi, toko Buket sudah memaparkan pembayaran lewat online, metode kris. Namun, toko Mermet tidak menggunakan pembayaran online atau kris, sehingga di sini toko Buket mengalami kekuatan dalam penjualan. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu kelemahan. Kita sudah terhubung dengan salah satu reporter kita kembali dengan Tavana. Halo Tavana. Halo Samuel. Kelemahan PPBS sendiri adalah kelemahan yang mengacu pada inisiatif internal yang terdahulu. Kelemahan atau weakness dapat berupa produk yang belum berkualitas, sumber daya manusia yang rendah, harga yang lebih mahal dibandingkan harga pasaran, dan faktor mitigasi lainnya. Baik pemirsa, jadi yang dari tinjauan saya tadi dapat dilihat bahwa toko Mermaid itu untuk
harga masih lebih mahal dibandingkan dari tata cara dan juga tidak seperti di buket yang hanya membanderol harga 10.000 untuk satu buket, sehingga itu dapat menjadi kelemahan atau weakness dari toko permen. Kita akan kembali lagi terhubung dengan reporter kita, Sani. Halo Sani. Ya Samuel, terima kasih. Baik pemirsa, opportunity atau peluang merupakan hasil dari kelemahan, kekuatan dan kelemahan yang ada. Bersama dengan inisiatif fakta-fakta eksternal yang menempatkan kita pada posisi kompetitif yang membuat identifikasi fakta-fakta eksternal yang digunakan bisnis atau organisasi untuk memperluas pangsa pasar, yaitu yang pertama perubahan pasar, yang kedua perubahan regulasi, dan yang terakhir yaitu perubahan teknologi baru. Hai teman-teman, bagi kalian yang sedang mencari buket mulai dari sekolah itu, bisa datang ke saya buket di Mat Friden Barat ya. Terima kasih. Kita bisa lihat media yang digunakan oleh bukan dalam penjualan online, yaitu dengan menggunakan media promosi. Media online yang sangat menjanjikan dan berdampak pada dampak yang sangat tajam. Berikutnya kita yang terakhir mengenai ancaman. Kita terhubung dengan rekan kita Pito. Halo Pito. Halo Samuel. Ya pemirsa, ancaman sangat penting untuk kita perhatikan dalam menjalankan atau memulai sebuah bisnis. Ancaman dalam suatu mengancam pada area yang berpotensi menimbulkan masalah. Ancaman berbeda dengan kelemahan karena ancaman bersifat eksternal dan kemudian tidak dapat terkendali. Ini dapat mencakup apa saja, mulai dari pandemi global sampai lanskap persaingan. Seperti contoh berjual pakai ini, menjual di lokasi yang berdekatan dan menjual jenis barang yang sama. Ini dapat menyebabkan ancaman bagi siapa yang memiliki kekurangan dan kalah bersaing. Bersama kami di Express News. Di sini kita akan mengetahui mengapa analisis SWOT itu penting dan bagaimana cara menganalisis SWOT. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita wawancarai dan berbagi ilmu dengan pemirsa semuanya. Oke, bagaimana cara untuk menganalisis SWOT? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menganalisis SWOT. Ada 5 cara. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor internal perusahaan atau usaha Anda. Yang kedua adalah mengevaluasi faktor eksternal seperti pesaing dan tren pasar. Nah, mengevaluasi faktor eksternal lebih sulit daripada faktor internal karena hasilnya tidak dapat dilihat atau dikontrol secara langsung. Yang ketiga adalah melakukan kerjasama tim, yaitu dengan mengumpulkan 8 sampai 10 orang dalam tim Anda untuk mendiskusikan, menukarkan pikiran dan ide demi keberlangsungan usaha Anda. Yang keempat adalah memikirkan hal-hal secara acak atau anonim seperti kemungkinan terburuk pada usaha Anda dan melakukan permainan dengan tim Anda guna meningkatkan kerjasama. Dan yang terakhir adalah mengurutkan ide dan pikiran dari tim Anda sesuai dengan skala terpentingnya dari skala 1 sampai 10, kemudian mengimplementasikannya. Itu sama cara menganalisis SWOT. Oke, jadi pemirsa, kita bisa simpulkan bahwa menganalisis SWOT itu bisa menggunakan dan mengetahui ide-ide dan kreativitas dan kerjasama tim tentunya. Terus, mengapa analisis SWOT ini sangat penting, Tio? Sangat penting karena analisis SWOT dapat membantu kita untuk meningkatkan proses dan merencanakan pertumbuhan. Dan juga terdapat 3 poin utama mengapa analisis SWOT perlu digunakan. Yang pertama, mengidentifikasi area peluang. Salah satu manfaat terbesar dalam melakukan analisis adalah menentukan peluang untuk pertumbuhan. Ini adalah titik awal yang bagus untuk startup dan tim tahu bahwa mereka ingin meningkatkan kinerja, tapi tidak yakin bagaimana memulainya. Peluang datang dari berbagai cara, misalnya faktor eksternal seperti mendiversifikasi produk kita,
menjadi keunggulan kompetitif. Atau faktor internal seperti meningkatkan alur kerja tim. Yang kedua, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Meningkatkan proyek yang ada adalah cara yang mudah untuk pertumbuhan. Mengidentifikasi kelemahan dan ancaman selama analisis SWOT dapat membantu kita untuk menuju ke strategi bisnis yang lebih baik lagi. Yang ketiga, mengidentifikasi area yang mungkin berisiko. Dalam 30 menit tadi kita sudah menemani Anda semuanya. Semoga berita dan informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Samuel Eksayana selaku pemandu dan host dalam Express Go News. Sampai jumpa di Express Go News berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Dalam melakukan analisis SWOT melalui online seperti Shopee, contoh Shopee itu penjualnya kan dari berbagai daerah, bisa dari luar negeri juga yang masuk ke Indonesia. Itu merupakan salah satu keunggulan dari SWOT. Terus ongkirnya bisa ada gratis, dan dari para konsumen yang memberikan rating kepada toko sehingga memberikan keunggulan bagi toko dan lebih sering muncul pada beranda Shopee. Seperti itu sistemnya Shopee. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu game. Kunci dari game kita adalah fokus. Dengan iringan pertimbangan dan espresso juga Express Go, tidak. Express Go, tidak. Express Go, tidak. Express Go, tidak. Milih 4 kotak yang ada di papan tulis. Ini pertanyaan dulu ya guys. pertanyaannya, apa contoh dari faktor eksternal dalam verifikasi selama analisis? Kita hitung. 1, 2, 3. Untuk anak, jika anak tidak bisa menjawab, silakan memilih kotak yang ada di papan 3. Apakah Anda yakin dijawab atau sang saya? Itu. Sudah ada manusia di bawah atau sang saya? Itu. Kotak warna hijau. Mobil. 1, 2, 3 dan cici cuy. 1, 2, 3. Dua, tiga.
Teman-teman semuanya sudah berpartisipasi dalam presentasi kami. Jadi kesimpulan dari presentasi kami bahwa analisis SWOT itu sangat penting dalam dunia bisnis, dalam organisasi. Diperlukan analisis SWOT supaya kita mengetahui di mana posisi kita berada dan langkah apa yang kita ambil selanjutnya. Analisis SWOT juga bisa digunakan dengan kita pribadi atau profesional. Contohnya, kita memiliki goals atau cita-cita untuk menjadi seorang mahasiswa. Jadi kita bisa mengetahui apa yang kita lakukan, peluang apa yang ada di depan kita atau ancaman yang ada di depan kita. Saya harapkan kelas 12 IPA 1 tahun 2024 sukses ke depannya. Demikian presentasi dari kami. Semoga telah bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.